Selamat pagi, kami dari kelompok N4200 akan menjelaskan program PIN ATM dan kalkulator yang telah kami buat. Jadi pertama saya akan menjelaskan program ATM. Pertama, program kami menentukan register untuk menyimpan nilai angka 7 segmen. Yaitu pada R1 akan menyimpan nilai bentuk 7 segmen pertama, dan R2 kedua, dan seterusnya. Di sini ada, bisa dilihat move dptr itu untuk menyimpan angka-angka 7 segmen. Jadi program kami akan mengecek input dengan cara mengecek tiap kolom keypad. Di sini kita bisa lihat program akan berjalan terus untuk mengecek tiap kolom pada keypad. Jadi setiap ada perubahan keypad. Pertama, program mengecek kolom port 2 bit 1. Yaitu 369. Jadi misalnya kita menginput salah satu dari kolom ini, dia akan mengecek angka pertama pada kolom ini, yaitu 3. Jika tidak, dia akan jump ke kolom 2, yaitu 2580, yaitu di sini. Dia jump ke 258 dan 0. Jadi pertama dia mengecek angka 3. Kalau angka 3, jika bukan angka 3, dia akan melanjutkan ke angka 6. Nah, kalau bukan, lalu ke angka 9. Nah, pada setiap bagian ini, pada penginputan angkanya, dia akan melakukan move A dengan nilai dia tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini juga kolom 2, misalnya dia bukan kolom tadi, dia akan melanjutkan kolom 2. Lalu mengecek angka 2, 5, 8, dan 0. Dan jika dipilih salah satu, dia akan move A dengan nilainya. Nah, misalnya dia bukan kolom 2, dia akan jump ke kolom 3, yaitu 1, 4, dan 7. Bisa kita lihat di sini, dia akan melanjutkan ke kolom port 2 bit 3. Lalu dia akan mengecek angka pada kolom tersebut. Bisa kita lihat di sini, sama seperti kolom-kolom sebelumnya. Nah, jika inputnya sesuai pada bagiannya, dia akan short jump ke 6. Yang 6 ini memasukkan nilai A tadi ke R0. Nah, pada bagian ini bisa kita lihat yaitu penampilan nilai pada 7 segmen. Jika program berjalan tanpa memilih keypad, dia akan menampilkan slash, tetapi kalau kita menekan keypad tersebut, dia akan melanjutkan ke bagian digit, di mana A yang tadi itu akan ditambahkan dengan dptr, yaitu bentuk angka segmen yang akan ditampilkan. Kita coba saja jalankan programnya. Nah, jadi kalau kita tidak menginput apa-apa pada keypad, dia akan menampilkan slash. Jika kita menekan, dia akan menampilkan nilai yang dipilih. Nah, kita akan memilih nilai lain, dia akan menampilkan pada yang kedua. Nah, di sini kita bisa lihat dia akan mengecek terus-menerus tiap kolomnya. Nah, lalu kita coba cek lagi. Nah, kita coba mengecek nilai yang sama. Dia juga akan menampilkannya. Oke, halo semuanya, kembali ke kelompok N4200. Oke, di sini menjelaskan persoalan nomor 2. Oke, di sini pertama ada deklarasi PO, di mana PO itu digunakan untuk input dari keypad tersendiri. Lalu ada R0 sampai R4, yaitu register yang digunakan untuk menyimpan
angka yang dimasukkan. Oke, sekarang coba kita mulai programnya saja. Bisa kita mulai. Oke, di sini bila keadaan idle, program akan melakukan dan mengecek line per line apakah ada input atau tidak pada tiap line. Oke, nah seperti ini, mengecek ada atau tidak pada tiap line. Oke, karena di sini tidak terdapat input, misalnya kita masukkan input angka 5, kita akan mengecek ada yang sama, dia masukkan angka 5. Lalu misalnya kita masukkan angka 2, oke, kita masukkan angka 2, sini 5 akan berubah menjadi 2. Nah, lalu misalnya kita tambah, kita ganti tambah. Oke. Nah, di sini itu harusnya ini dari LED ini berubah menjadi angka 7. Tapi di sini program dari kelompok kami masih mengalami error di mana setelah angka disimpan di register, misalnya kita menyimpan angka di register pertama, lalu menyimpan di register kedua. Nah, di sini tuh kelompok kami belum bisa menjumlahkan dari register pertama ke register kedua. Di sini tuh entah errornya didapati dari keypadnya atau dari output LED-nya. Nah, atau mungkin pun error ada di registernya. Nah, pokoknya kurang lebih programnya itu harusnya berjalan seperti itu. Input pertama dimasukkan lalu disimpan di register, input kedua dimasukkan disimpan di register, lalu setelah ada 2 register yang terisi, kita masukkan angka lagi. Nah, sekarang kita coba isi lagi angka, dan dia akan berubah. Nah, di sini error dari program kelompok kami yaitu apabila kita sudah memasukkan input penjumlahan atau pengurangan, program ini akan loop di line 100 dari 10 sampai 20, lalu 117 sampai 130. Tidak melakukan pencarian lagi di garis-garis yang ada. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video berikutnya.